Gempar, Tempo bongkar operasi polisi menangkan Prabowo Gibran disuruh Ki Lurah. Pram, Sin, nah, ngomong-ngomong soal ancaman dan tekanan nih, Husin kan lu baru aja nih ketemu sama juru bicara Polri, karena kan kita ngomong soal ancaman dan tekanan, lembaga penegak hukum disorot lah sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam dinamika ini. Gitu. Nah, apa nih bocorin nih ke pemirsa bocor halus? Ya, jadi tadi gue sama Cicak ketemu sama Cicak lagi. Emang dia saat diam blar gitu kan. Nah, ketemu Brigjen Ramadan ya, dia cerita bahwa menjelaskanlah sejumlah aturan bagaimana polisi itu bersikap netral. Lalu kedua, Polri mengeluarkan aturan lagi yang berisi belasan turunan gitu ya, menjamin kenetralitasan Polri begitu. Intinya bahwa sampai anak dan keluarganya itu pun diminta jangan untuk ikut-ikutan lah ke ke pileg maupun pilpres gitu. Nah, kami juga itu nanyain dengan sejumlah temuan kan. Kenapa? Karena kan ini seminggu ini bahkan Egy yang kemarin ditanya di Instagram, otak di balik bocor halus, itu kan blusukan tuh mencari informasi. Waduh, gawat nih. Terus. Dapatlah info kita bahwa memang di sejumlah daerah itu ada polisi-polisi yang bergerak mendekati masyarakat maupun kelompok-kelompok relawan yang tidak mendukung Prabowo Gibran. Mendekatinya baik-baik atau enggak nih? Saat ini masih penggalangan. Oh, penggalangan. Misalkan nih kemarin gue sempat ngobrol lah sama orang di Jambi, dia itu ketua relawan dan merupakan politikus Golkar ya. Di sana dia ngejelasin jauh sebelum deklarasi Prabowo Gibran dia didatangin sama intelijen Polda Jambi. Nah, ditanya nih kenapa lu malah dukung Anies? Padahal Golkar ini kan sudah mendukung Prabowo dan lain-lain, dijelaskan begitu. Nah, ya intinya masih penggalangan. Lalu dia juga memasang baliho itu agak sulit karena misalkan mau masang di daerah A, udah deal nih harganya. Tiba-tiba besoknya adalah Prabowo Gibran itunya. Yang masang di situ. Yang masang di situnya. Jadi dia dibilang nggak jadi di sini, nggak bisa. Belakangan Prabowo Gibran begitu. Nah, Zen, dari pertemuan lo dengan juru bicara Polri tadi, apa jawaban mereka soal tudingan ketidaknetralan polisi nih dalam penyelenggaraan Pilpres? Dia membantah ya soal ada polisi yang ikut cawe-cawe dalam konsultasi Pileg maupun Pilpres. Dia bilang bahwa kalau misalkan ada masyarakat menemui fakta atau bukti silakan lapor ke kami. Dia juga pernah mengecek kan ada informasi soal polisi memasang baliho. Dia bilang itu hanya informasi, setelah kami cek di berbagai tempat gak ada itu pemasangan baliho gitu. Jadi intinya membantah lah kalau misalkan polisi itu tidak netral, Pra. Ya nggak apa-apa. Ya biarin lah, membantah lah ya. Tapi usut punya usut. Apa deh? Apa? Pram punya info nih. Sebutin dong, Pram. Jenderal yang lu tahu, Pram. Usut punya usut gitu ya. Jenderal. Jadi gimana, Pram? Jenderal itu ada bintang 1, bintang 2 sampai bintang 4. Udah sampai situ aja cluenya. Nanti detailnya bisa dibaca di majalah Tempo. Jadi apa temuan kita, Pram? Jadi informasi yang sudah kami dapatkan dari beberapa narasumber ya, paling tidak 3 narasumber ya, yang sudah ditemui, dan mereka bercerita bahwa sebenarnya dugaan dari intervensi polisi dalam pemilu itu sudah muncul menjelang putusan MK soal batas usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan 90 ini ya. Putusan 90. Nah, kan ada bukan cuma 90 tapi ada beberapa kan. Ada 55 macam-macam. Kami ini belakangan dapat informasi bahwa ada tekanan terhadap hakim MK, Sein Kang, gitu kan, dan di situ ada permintaan langsung lah dari seorang petinggi Polri ke hakim MK, dan di situ dia bilang bahwa putusan ini harus dimenangkan dan ini merupakan perintah dari lurah, dan satu lagi adalah wajib. Ada wajib itu ya? Ada wajibnya. Wajib memenangkan itu ya? Atau wajib mengabulkan? Wajib mengabulkan tentu saja. Gitu. Dan ini informasi ini juga sudah dibenarkan oleh 2 narasumber lain yang juga mengetahui persoalan ini. Salah satu didapat oleh Husin, ya kan, Sen? Benar kan? Betul. Gue dapat informasi itu. Tapi sudah dijelaskan, Pram. Oke, nggak apa-apa. Dilepasin ke gua aja. Ya. Keringat